awal ketika saya mulai ingin berkecimpung di dunia YouTube. Tim saya waktu itu cuma 5 orang. Saya sendiri dibantu dengan Hendra, ada Misdi, ada Dedek Lampung, dan juga mediator saya 1 orang yang namanya Kiki. Berkat rahmat Allah semuanya hadir 23 korwil plus dari Malaysia. Ternyata setelah mendengar kisah Abah sampai di titik seperti inilah jauh lebih menyedihkan menurut saya. SDG, apalah daya Hakim Bawazir tanpa ada mereka di sekeliling saya. Saya bukan apa-apa. Kami ya Rabb, jauhkanlah semoga dari saudara kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah apabila suuzon kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang berprasangka buruk kepada guru kami, kepada keluarga guru kami, kepada guru-guru kami. Ampuni kami ya Allah. Wah, enggak sopan. Emang siar dalam gelap ini maksudnya Bukan naon? begitu Ki. Ya Allah. Jelasin. Itu sirik namanya. Ya Allah, enggak boleh gitu. Ah, itu Cang Ibing. Sawer orang. Assalamualaikum warahmatullahi Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Kemarin, ini mohon maaf Abah, orang harus jujur, saya jujur, 5 atau 6 hari istri saya di rumah sakit, tapi saya hadir di tengah-tengah kalian untuk SDG semuanya. Mohon maaf, nggak usah tepuk tangan, istri saya di rumah sakit kerja ya. Kamu kira sakit beneran, sampel aku ke sini. Oke. Umi, mohon maaf Umi. Waduh, Umi masih cantik ya, alhamdulillah. Ki Jarod jangan masuk ya, bahaya ini ya. Oke, saya harus menyelesaikan rundown ini, nanti kita ketawa-ketawa lagi. Oke, sekedar apa ini ya, saya di tahun 2000-an, saya pernah ikut audisi pelawak Indonesia, dan saya dikalahkan oleh orang Bandung, golongannya Sule, terus ada Oni sama Ogi ya, Ogi Sos. Kita beri tepuk tangan dong untuk Ogi bisa hadir di sini. Monggo. Iya. Saya sudah mengoling Ohang tapi dia masih ada di Jawa Timur, jadi untuk kesini dia belum. Ini ada Ogi ya. Lama nggak ketemu makin jelek ternyata. Bahaya. Ini anak-anak SDG loh kamu Dik. Dimasukin koran bahaya kamu nanti. Awas, udah ketemu dia ceplok belum? Jangan ya. Cek. Ya Allah, ini Bah, ini calon gubernur Bandung ini, Pak. Ini masih saudara Ridwan Kamil tapi saudara yang dibuang. Waduh matanya. Ada apa, Ki? Ini Pak Ustadz nama ganteng kasih bro. Ganteng Ki, kalau lu kamu ngomong jelek ditonjokin sama anak-anak ini. Ini santrinya semua lu jangan ngawur. Sudah buta ngawur kayak itu. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Loba orang Sunda gini ya. Makanya kamu tak hadirin. Mana ulah macam-macam di dia ya di Bandung sih. Hehehe. Gagabah. Ini
Oh, Bandung botak sombong. Kamu Ini sahabat-sahabat ngundang ini. saya jelasin dulu. Kamu bilang, Gi, ayo bantuin saya ngapain? Yang MC lu di mana? Di Syiar Dalam Gelap. Lu gimana sih nggak konsisten? Ini coba lihat, ini mah terang tuh. Gimana? Kirain gua siarnya di Goha di mana gitu kan? Kamu jangan Lu jelasin dulu apa sih Syiar Dalam Gelap gua. Jadi gua bisa ngomong. Kamu udah ke toilet belum? Hah? Udah ke toilet, tak jorokin sana kamu. Terus maaf Gi, kalau misalkan ini kata si ini nih, si iya ya. Ya lu si iya teh Kasep lu. Ah, Janjo. Kasep itu apa? Wah, ini curang. Loh, kenapa emang? Umi kan orang Sunda, nanti diberitahu saya. Lo curang lo jangan, bahasa Indonesia dong. Mentang-mentang rumah lo. Loh, emang gua nggak bisa bahasa Jawa? Jawa sama Sunda itu bedanya A sama O. Oh gitu? Loh, kalau kata orang Sunda dana, di Jawa dono. Sulanjana, Sulanjono. Oh iya. Sujana, Sujono. Ada lagi yang nggak kompak? Coba, ada lagi nih. Mangga, di Jawa Monggo. Ada lagi. Jangan sombong dulu, lo nggak kompak lo ada. Dengerin dulu gua ngomong. Enggak, gua dulu. Mangga, Monggo. Apa ini nggak pakai adu? Ini dengerin, ini gua belum beres nih. Calik. Jangan tepuk tangan, ngapain kamu tepuk tangan? Belain dia ya kamu? Nih jawain sama lo. Bedanya A sama O. Kalau mangga apa? Monggo. Kata orang saudara mangga. Mangga, bisa. Lu kan dari Jawa apa? Monggo. Monggo. Calik. Tuh kan. Ya. Cali apa ya? Calik. Berarti kan bahasa Jawanya colok. Mangga calik, monggo colok. Kelamaan, ini kan suka baal. Mangga calik baal. Bahasa Jawanya apa coba? Lu ngomong aja gua ngerti. Lu suruh ngomong bahasa, tapi mohon maaf nih Gi. Mohon maaf nih, ganti gue lo ngomong lo. Terus apa? Orang Sunda tuh nggak kompak. Lu nggak kompak kayak gimana? Bahasa Indonesianya apa? Naon. Bahasa Jawanya opo. Sunda, naon. Kompak dong. Karena apa? Karena orang Sunda itu setelah dikasih siar nih sama Pak Ustadz Hakim jadi terang. Jilat. Ari neon. Neon itu salah satu jenis yang bisa menerangi alam dunia. Tapi gini Ki. Tuh itu neon tuh. Ya. Tuh. Nah ya neon tah. Ini jujur ya, ini jujur kita harus fair ya. Ini adalah masih kakaknya Dian Cepluk ya. Mirip banget. Lu jangan bawa-bawa yang gak kenal Dian Cepluk. Ya lu ngomong gua juga gak tahu lu. Kita diterusin dulu ya, Ntar dulu kan aku belum jelas dulu. Ini biar clear. Lu kan bilang, Gi tolong sampai sini Ciwidey. Ya. Di mana itu tempat kemah gua itu Cenderaja Upas. Pas datang iya nanti pasti saya ini dia bilangnya tuh Syiar Dalam Gelap ini mustaminya itu gelap semua. Ya karena rasep Aisyah teh kumaha tuh konsisten pisan. Ini orang pada ganteng semua. Kirain teh kayak negro gitu kan. Saya datang ke sini udah jajampean segala rupa aing mau batu ali seberapa hiji. Bukat kukeung. Ini lihat pada ganteng-ganteng begini. Kalau begini kan gua tadi pakai jas, pakai apa? Lu WA, gua nggak ngerti. Lu ngomong apa gua nggak ngerti. Kamu bilang kan ini orang-orangnya juga gelap. Oh iya. Gitu. Ya dalam pikiran saya Syiar Dalam Gelap, berarti mustaminya orang negro semua. Kan gitu. Pas datang ke sini gara ranteng anjir. Ya. Justru ini tuh lihat tuh, ini pemuda. Tuh. Apa? Pemudengda. Singkatannya ini ya. P-nya itu perjaka. Wah belum tentu. Loh. Kalau anak-anak yang namanya kalau pemuda. anak SDG masih perjaka Ki. Ya ini belum kawin. Pucat-pucat Ki mukanya. Ya. Terpercaya iya can kawin mah. Masa belum nikah giginya udah coplok? Apa coplok? Ini orang kaya Ro, tuh lihat tuh. Ini? Satu-satunya orang yang giginya itu pakai jendela. Oh. Iya, pakai ensel ya. Pakai jendela. Mama. Coplok lah. Luar biasa pokoknya sih. Luar dalam. Ya,
Iya Mas silaturahmi aja Ro. Iya. Lu kan udah berapa bulan di siar dalam gelap? Oh, kira-kira udah 6 tahun ya. Padahal ulang tahun baru 3 tahun. Bingung kan lo? Modar kau. Ini kita ini bersyukur. siapa? Iya, saya silaturahmi. Silaturahmi. Sekantanan ayo ge pangersa. Ah, Kalau orang Sunda bilangnya pangersa. Pangersa. Pangersa itu yang apa? yang dibanggakan, yang dihormati. Oh iya, Insyaallah. Gitu, lu bilang pangersa. Pangersa, Ya. Masya Allah. Kalau kesini lu bilang pangeran, ya. Oke. Jadi begitu datang kamu langsung pakai auladala. Nah, gitu aja. Oke, tapi saya bangga punya teman lagi ini Abah. Ya kamu bangga, saya nggak bangga. Bagaimana ini? Belum ngomong aku Ki. Bagaimana nih kamu? Sini, lo ngapain situ? Harus seimbang kata situ. Iya maksudnya. Tanya Pak Ustadz hidup ini harus seimbang. Astagfirullah buta, kapan gua ngomong? Maksudnya gini. Tanya dulu sebelum kamu bilang Mas, bangga, saya matiin, dulu, Mas, saya matiin bangga nggak nih. punya teman kamu. Saya nggak bangga, biasa aja. Maksudnya ini, ini saya bangga. Dia selalu live di TikTok. Gara-gara TikTok kemarin bulan lalu dia dipanggil ke Brunei. Tepuk tangan dong. Dan sebulan yang lalu dia dipanggil di Singapura. Ya. Tepuk tangan. Kita berdoa semoga di bulan depan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, Odar kok. Ini saya percuma saya kenal sama pangersa. Oh iya. Kok kamu udah kenalan? Panggilan itu bukan modar saja Harisya, aduh, bukan. Yang namanya panggilan Tuhan, panggilan Allah itu adan panggilan. Oh iya. Ibadah haji panggilan. Umroh panggilan. Kalamun maneh modar panggilan Allah maneh. Ustadznya bukan Betul lu. tidak? Dan kita ini harus konsisten ketika ada panggilan Allah, sholat. Ya? Dan insya Allah saya akan. Di depan Ustadz ngomong sholat, lu tadi aja gak sholat. Maghrib sholat berapa rakaat? Pan aing di jalan, kumana gancang, cepet-cepet. Jam 4 saya bilang, ayo. Acara apa? Masih bisa nanti satuin Mang Isa. Iya. Hah? Iya. Lu Oke. mah. Lu aja hidup gak jelas. Iya. Ngomong kayak gitu. Ini aja juga. Malu ini loh, ini calon-calon siar semua ini tuh lihat tuh. Iya, bicara. Ya, ngomong yang harus agak intelek sedikit. Iya, saya doakan semua masuk surga. Ya. Kalau udah masuk ajak saya ya. Soalnya aku belum tentu. Jujur baik. Ya, oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini saya panggilkan. Kapan? Ngomong lagi lu Cuka. Loh. Ini gua panggil biar acaranya beruntun jam 1 harus tutup. Kalau nggak tutup lo mau dicemburin empang situ lo. Ini yang dulu kemarin ini menjadi panglima nggak jadi menjadi pang 4. Dan bahkan pang 3 sekarang. Levi bahasa lama untuk lantunkan Asmaul Husna. Weh. Tepuk tangan dong. Lo ngapain lo mendelong lo? Enggak, yang mana? Kan perkenalkan dulu. Levi itu laki bukan perempuan dodol. Oh, kirain perempuan. Jangan Masya nangis Allah. Levi. Masya Allah, ini tadi saya sambil nyimak lagi berpikir. Ini acara Harla SDG ke-3 tahun apa acara SOS? Masya Allah. Lucu dia. Oke kita istighfar lu. Nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kami Al-Ustadz Hakim Bawazir. Yang saya hormati sahabat syiar dalam gelap, kepada semua korwil, jazakumullah khairan kasiron telah menyediakan waktunya kita berkumpul pada malam hari ini untuk menyambung silaturahmi yang mana insya Allah dengan silaturahmi Allah akan memberikan kepada kita keberkahan semua, memberikan perlindungan dari segala mara bahaya dalam hidup
yang kita jalani ini tak luput kita mendapatkan masalah kemelut antara hati kita dengan saudara kita, antara kita dengan rekan kerja kita, apapun itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha baiknya memberikan wasilah kepada kita semua agar memohon kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna yang artinya nama-nama yang terbaik. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah memiliki nama Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, dan bermohonlah dengan menyebut nama Asmaul Husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya, kelak mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Mari para saudaraku, para sahabat syiar dalam gelap, kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita sambungkan hati kita kepada Allah, hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan sekali-kali kita menyekutukan, meminta bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membaca Asmaul Husna, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musyawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'idh, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Muluk, ya Zul Zalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni,
Ya Mani' ya Dar ya Nafi ya Nur Ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris Ya Rasid ya Sabur ya Allah 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 Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat Bang Levi ini hatinya sangat halus ya. Kita lihat 5 tayangan, 8 tayangan dia nangis. Itu berarti hatinya halus. Padahal 5 tayangan loh Mbak, saya lihat. Apa Ki? Kaget aku. Kamu mau gimana sih? Katanya ngaku temen, katanya bangga. Gua ditinggalin di situ sendiri. Ya Allah. Datang ke sini mau sendiri aja lewat. Ayo Ki. Nah, ngajak kayak apa kayak. Di situ aja gua. Emang gua disangka jin. Kamu bagaimana? Jin juga nggak mau nyerupai kamu Ki. Bentuknya aja nggak jelas. Bro, kalau lihat begini, iya Ki. saya tertarik harusnya Ro. Ini orang-orangnya secara deket, gitu. Alhamdulillah, hatimu berarti dibuka Ki. Berapa berisi ahli dikir, ahli iya. Kalau gitu mah gini gue mau ikut aja masuk. Wah bisa. Alhamdulillah tepuk tangan dong. Saya ini daftar lah. Lu kelas sekolah? Iya daftar ke siar dalam gelap. Saya mau daftar, ya. Kalau bisa saya jadi ketua gitu ya. Bisa dong. Ada ketua Bandung? Hah? Ada ya? Bah, nanti masukin apa deh pelan-pelan gitu ya. Jangan nggak serius saya mah terus ini tertarik saya. Iya. Karena di rumah saya udah siapin. Saya betuali saya udah 1 ember. Terus mau? Ya diisi supaya. Diisi sama siapa? Itu jadi ilmu pelet. Mana ya seteh? Nggak ngerti ke rumah. Ustadz gua lu kira apa? Jual di Jatinegara. Nah. Wah gak sopan. Emang siar dalam gelap ini maksudnya bukan begitu Ki. Ya Allah. Jelasin. Itu sirik namanya. Ya Allah gak boleh Ki gitu-gitu. Batu diisi terus disembah gak boleh. Lebih baik diisi lo telan itu bagus. Mati-mati deh lo. Bukan gitu. Entar di belakang gua terangin deh. Ya jelasin dulu biar gua ngerti. Ya lu aja muka gak jelas. Sama berarti sama kamu ya. Ini acara begini Gi, harus ada yang bertanggung jawab. Iya kan? Iya. Saya panggil. Ya, siapa yang bayar nanti ini semua? Harus ada yang bertanggung jawab betul Ro. Iya aku mau baca ini maksudnya. Oh iya. Acara begini gini harus ada yang bertanggung jawab. Mata lu bitor memang yang lihat. Ini tulisan deh ini. Apa sih? Ini yang huruf begini apa ini Ro? Itu hamil. Lu ngapain? Ini saya astagfirullah ya Allah, ampuni aku salah memilih teman ya Allah. Ini acak-acakan tulisannya lu kumpulin dulu tuh. Jelas kan? Gimana tuh? Jelas tuh baru jelaskan. Umi ketawa ya Umi ya. Saya jangan lapor Umi kamu. Engke orang tadi kawin kan jeung icuna saya tuh. Kamu mah. Gua gak tahu lo ngomong apa. Acara begini harus tanggung jawab. Artinya saya panggil Asep Bujani untuk sambutan sebagai ketua pelaksana. Iya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Asep Bujani yang mana? Oh, ini yang kalau orang blek terus gini-gini kan. Set. Iya, karena banyak debu-debunya maksudnya. Salaman heula orang tadi lain hayang jadi ketua. Oh, iya. Assalamualaikum. Abang tadi Asep udah, gini, udah. dompet, Dompet. Lo gini dompet gini. Ini giliran ketua yang ngomong, udah, waktu. Atur nuhun. Wiro Sablung lo. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya mohon izin dan ridhonya dari sahabat semuanya untuk berbicara di depan di podium ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. صدق الله العظيم. والله أعلم بمراده. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat yang berbahagia, yang saya hormati sebelumnya guru kita semuanya, yang insya Allah Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan rahmatnya kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala beserta keluarga dari Pak Ustadz dan umumnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, deg-degan juga sih. Masya Allah, ini momentum yang sangat-sangat kita harus syukuri ya. Allah berikan wasilah melalui SDG ini. Pada tanggal 24, tanggal 25 ini, SDG melalui guru kita tercinta memberikan wasilah sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Saya merinding sebenarnya. Saya teringat beberapa bulan yang lalu Pak Ustadz bercerita, kayaknya nanti harlah kita di Bandung Kang Ucep. Insya Allah siap. Tapi ya percaya nggak percaya gitu. Kayaknya setengah tahun yang lalu gitu. Dan kirain saya nggak jadi gitu. Terus beberapa pertemuan lagi, Pak Ustadz, Kang Ucep kayaknya di Bandung lagi nih. Harlah yang ketiga. Insya Allah Pak Ustadz siap. Sampai ketiga kalinya mungkin saya ingat Pak Ustadz naik lagi, Kang Ucep kayaknya di Bandung lagi. Saya insya Allah siap. Qadarullah, Allah berikan kesempatan yang sangat berharga buat saya, diamanahi memimpin acara ini dari guru kita tercinta. Walaupun saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa, saudara-saudara. Tapi saya yakin ketika kita berusaha ta'zim kepada guru, kita mahabbah kepada guru, insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan itu. Dan ini terbukti saudara-saudara semuanya. Saya tidak mengira bahwa 23 Korwil akan hadir. Berkat rahmat Allah semuanya hadir 23 Korwil plus dari Malaysia. Itu yang patut kita syukuri, bahwa Allah memberikan wasilah yang sangat berharga di malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat semuanya di momentum malam ini dan besok kita jadikan silaturahmi akbar ini momentum yang sangat berharga dan berkesan untuk sahabat semuanya. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi ini
sahabat mendapatkan fadilah yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Yang selanjutnya, saya selaku ketua panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Karena tidak luput dari salah dan kekhilapan dari kami semuanya panitia dalam penyambutan, dalam memberikan fasilitas, terutama tadi ada yang menyampaikan konsumsi pada siang hari snack. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ridhonya kalau memang makanannya tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian fasilitas yang lainnya mudah-mudahan saya mewakili panitia semuanya, mohon maaf sekali kalau memang tidak layak ataupun kurang nyaman. Kami berusaha dari panitia untuk semaksimal mungkin. Yang memang tadinya kita targetnya itu 300 bersama panitia. Masya Allah dengan rahmat Allah yang hadir 516 orang. Yaitulah rahmat Allah menggerakkan hati-hati kita semuanya dari Sabang sampai Merauke ada, bahkan dari Malaysia. Jadi saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kita belum maksimal melayani semuanya yang hadir di sini. Yang ketiga, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat semuanya di kota Bandung, bukan ya? Ini masuknya Kabupaten Bandung. Dan memang Kabupaten Bandung ini adalah awal sejarah Bandung. Dari sinilah dimulai Bandung. Gitu. Dan mudah-mudahan sahabat semuanya menikmati alam yang indah di Bandung ini dan bisa bersilaturahmi dengan Koril Bandung. Alhamdulillah panitia pusat dibantu oleh Koril Bandung yang Masya Allah beliau-beliau dari hari kemarin mungkin ada yang belum tidur. Mudah-mudahan beliau semuanya Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan kita semuanya yang dilayani mudah-mudahan mendapatkan keberkahan juga dari pelayanan teman-teman semuanya panitia. Tak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan silahkan untuk bercengkrama mumpung kita lagi 23 korwil, silahkan sharing, silahkan diskusi, silahkan bertukar pikiran atau gagasan mengenai korwil masing-masing. Harapannya kita bisa lebih berbuat baik lagi dan kita saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam syiar bersama SDG ini. Semoga SDG ke depan semakin bermanfaat lagi untuk umat Islam. Untuk itu tema pada acara Harlah ini One Team One Goal. Semoga kita selalu satu tim dan satu tujuan, yaitu visi dan misi SDG. Kita harus pegang teguh itu. Untuk itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di syiar dalam gelap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya nggak nyopet. Cuma sabuk putus itu tadi. Ya, terima kasih Bang Asep Bujani ya. Tapi kita harus beri tepuk tangan yang di belakang kita. Ada Hendra ya. Membuat suasana menjadi begitu indah. Tepuk tangan dong untuk Hendra. Wow. Oke. Kamu masa bukan hanya Hendra di sana, Ahmad, Udin, Jangning ada ya, Rider Jakarta Raya tuh, tepuk tangan dulu tuh.
Lo kenal orang semua lo. Aku diam-diam baca loh. Wow. Iya, aku makin kesini setelah penjelasan dari ketua begitu terang, begitu Yang terang. ketua mana? Yang ketua mana? Kamu jangan ngampur lo kamu. Ketua pelaksana, memang ketua apa? Lo mau ketua Bandung? Lo mau dudukin lagi ketua Bandung? Urusan ketua apa itu? Lo jangan ngawur aja. Serius sama. Jadi makin sini makin terang tuh. Bener nggak? Jadi ternyata lu salah ngomong. Yang namanya siar dalam gelap itu, ya berarti bagi-bagi orang yang lagi dalam kegelapan. Gua jangan ngomong gitu, lu aja yang nerangin kayak gitu. Kamu bilang negro, kamu. Nah, salah. Ya. Enggak begitu. Pintunya ditutup, yang namanya dikunci ya? siar dalam gelap itu tidak menyamakan ras dan golongan. Semua aja yang mau ikut siar. Kamu itu kayak pernah nonton. Jam berapa, hari apa? Ayo modar kamu. Hah? Jam berapa, hari apa tanya. Kalau enggak mas pintunya tutup mas, tonjokin aja di sini. Kan gua baru masuk. Lo kok tadi ngomong kayak gitu? Aku mah ya anak bawang kalau kata orang Sunda mah. Ya. Baru masuk. Tadi kan ketua bilang ada 516. Iya. Cerdas kan gua inget kan? Iya. 516. Betul. Itu gua masuk nggak di situ? Mana? Masuk nggak dia? Kalau nggak masuk bilang salah. Jadi 517. Aduh. Oke. Nggak terasa kita udah 3 tahun ya ulang tahun. Padahal tahun kemarin masih 2 tahun. Dan insya Allah ke depan kita ulang tahun yang ke-4 tahun. Ya. Hari ini kita di Bandung, tahun depan kita di Malaysia. Amin. Amin biayanya siapa? Ngawur. Ya kan ada si Amin. Amin loh. Ya aku ngomong orang Malaysia juga redek. Kalau bener pucat aku ini. Ejenya susah Ki. Perdana Menterinya baru. Ada orang Malaysia di sini gitu? Ini Malaysia, Pakcik. Luar biasa. Saya muter-muter di KL waktu itu. Lo jadi apa lo? Pusing-pusing. Sabah ya. Jadi kalau Malaysia itu bahasanya Awak sakit. Kalau tangan itu lengan. Oh Malaysia itu ya. Perut, bahasa Malaysianya apa tuh Pak? Perut. Beteng. Leher, beheng. Bang, itu Malaysia pinggir mana tuh ngomong gitu? Lu makanya belajar. Tuh, tadi siapa yang Asmaul Husna luar biasa. Iya siapa? Levi. Pakai wirid Asmaul Husna tuh kayak pengersa. Itu luar biasa lo. Lu ngomong aja kayak tahu-tahu aja lo. Gua dulu lu masuk Islam aja baru kemarin lu sombong lu. Kata siapa? Lu kan biasanya mbak pohon. Dari saya tuh belajar nadom. Nadom anak kecil tuh belajar nadom dulu. Pakai nyanyi, pakai lagu. Apa? Abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imbrang depan ini entrean itu. Wah. Lah cara. Lo itu bukan menghina, kamu mau yang namanya bukan menghina, lo ngomong gua gak ngerti. Pangersa taros, tanyain sama pangersa. Yang namanya syiar itu dengan cara apapun lakukan. Betul? Yang penting mau pakai media seni, mau pakai media elektronik, mau pakai media jin tomang, itu pakai. Apa? Selagi kalau ini gua tahu lo ngomong apa lo. Coba lihat, sorry lihat sana. Lah, inilah jin tomangnya di sini. Pak Hasim ini. Pak siapa? Pak Hakim. Lu Pak Hasim lu. Gua tonjol lu guru gua tuh. Pak Hakim. Wah salah lu. Wah gak bisa pulang dia ada nih. Mau kakinya begini apa? Gua salah ngomong. Lu kayak Wisiso yang jatuh ketahuan lu. Ini jelma pinter. Jelma pinter, jelma jago yang mana? Lu ya emang makanya muridnya segini banyak. Resep kan? Orang di Gunung Nagara kamari bareng. Lu ngomong apa sih Ki? Gua gak ngerti. Malah apal sih emang gak sih emang mas. Urang wah mah. Ngecembeng aja gak tahu ah. Sancang aing. Sancang gak tahu ah. Janji. Alah ngomong. Ini udah ini dulu ah. Ciri orang kaya kayak kamu nih ya. Iya. Pakai kacamata. Terima kasih. Ya cuman ini beda kalau ini benar orang kaya. Saya kaya ilmu. Kalau ilmu bukan. Kayak apa Ki? Kayak monyet semua. Kacamatanya beda. Gua nyesel ngajak lo. Bener gua nyesel demi Allah. Mendingan mak lo yang gua ajak. Enggak bukan gitu. Lo udah pakai kacamata. Untuk cuci piring di sini. Lah udah pakai kacamata gitu. Umi ketawa menggina juga ternyata. Ya,
Udah pakai kacamata gitu, bagus loh. Tinggal pakai kipas aja, ning nang gitu ya. Jadi kalau hujan nggak rumek. Udah diam di. Coba Ini sini lihat. nanti lagi Ki. Itu ini jam 1 ditutup bioskopnya. Ya udah. Sampel. Gue Ya yang Allah. pegang. Gue yang pegang. Gue tuh yang pegang, kan gue juga MC. Ya, lo yang baca, yang belakang. Yang bawah. Tiap sama kamu tulisan acak-acakan. Aduh. Asri mulat lo. Ya, sekarang saatnya selayang pandang. Siar Islam dalam gelap. Dan nanti juga ada peresmian Siar Islam dalam gelap. Tepuk tangan yang keras. Kami mohon kepada Ustadz kami, Pak Hakim Bawasir, untuk berkenan bisa hadir di tengah-tengah kita. Wow, tepuk tangan sekali lagi. Emang merasa, aduh. Ulah dianggap pengersa itu mah. Ngomong Diam apa? Lu nggak pakai otak lu mah. Beres kan? Bisa juga babi hutan ini. Bisa gitu? Lama. Aduh. Ini materi bisa lupa semua ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah. Selayaknya lah kita sebagai hambanya yang telah banyak diberikan nikmat dan karunia. Terutama keteguhan hati kita dalam memperjuangkan agama Allah. Atas rahmat dan karunia-Nya, atas nikmat dan kasih sayangnya lah kita semua dapat hadir di tempat ini. Subhanallah, Maha Suci Allah yang terhindar dari berbagai macam kekurangan, yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul alim. Maha Suci Allah, zat yang harus selalu kita sucikan, yang harus kita tunduk patuh dalam ketaatan, bakti dan sembah sujud kita selayaknya lah selalu kita sembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada seorang nabi, seorang rasul yang menjadi penutup para nabi dan rasul, yang telah memperjuangkan dinul Islam minaz zulumati ilan nur, dari fase kegelapan menuju fase terang benderang dengan cahaya Islam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya sayangi dan cintai, ibunda saya tercinta yang syukur alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, Ibunda Titik Sadiah. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau, memberikan kesehatan, dan juga kepada keluarga saya, istri saya tercinta, Putri Penny Paula juga yang
menghadiri dan mendampingi saya pada kesempatan kali ini. Kepada sahabat saya tercinta Didi Wahyudi dan kru Syiar Dalam Gelap secara keseluruhan. Yang tidak pula saya lupakan cinta dan takjub saya kepada seluruh korwil yang ternyata dari data yang saya terima, syukur alhamdulillah, seluruh korwil yang berjumlah 23 korwil telah hadir di tengah-tengah kita semua. Terus terang saja, hal itu di luar dari perkiraan saya sebagai manusia. Saya hanya mencanangkan bahwasanya Harlah SDG yang ketiga tahun di tahun ini, yang kebetulan saya amanahkan kepada Korwil Bandung sebagai pelaksana sekaligus tuan rumahnya. Awalnya saya targetkan maksimal 300 orang. Dan 17 korwil yang kemungkinan bisa hadir. Namun inilah qadar Allah. Allah ternyata telah mengikat hati kita semua. Sehingga semua korwil mampu dan siap untuk menghadiri Harlah SDG yang ketiga tahun. Yang saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap apa yang dikeluarkan menuju tempat ini. Baik waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semua Allah balas dengan balasan yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan SDG memang sungguh luar biasa. Awal ketika saya mulai ingin berkecimpung di dunia YouTube, tim saya waktu itu cuma 5 orang. Saya sendiri dibantu dengan Hendra, ada Miss D, ada Dede Lampung, dan juga mediator saya 1 orang yang namanya Kiki. Hadir nggak deh Kiki? Nggak jadi hadir Kiki ya. Nah itu yang ketika opening suka ada itu, nah itulah Kiki. Dia mediator saya juga sejak di zaman di stasiun TV dulu, di Trans 7. Fase awal SDG sangat menyedihkan. Karena apa? Liputan kita yang pertama kali di tempat yang pertama kita diusir. Lagi nyiapin kamera diusir. Cuman kita paham, diusirnya kita karena tidak ada angka-angka yang bisa diberikan kepada mereka. Dia bilang, saya kenal dengan Pak Hakim, pernah di stasiun TV dulu. Kalau Pak Hakim mau didukung oleh kami, kebetulan mereka itu Akamsi dan tim keamanan di lingkungan itu, kami akan menerjunkan 60 anggota saya untuk mendampingi Pak Ustadz liputan di tempat ini. Bengong saya diomongin seperti itu. Bengongnya di mana? Tim saya 5 orang didampingi 60 orang. Saya bilang gak salah Pak, tim saya aja cuma 5 orang. Bapak mau nerjunkan anggota sampai 60 orang. Kan lumayan kalau 60 kali 50 ribu gitu kan. Iya. Akhirnya kita pulang dengan tangan hampa. Gak jadi liputan. Tepuk tangan itu setan di situ. Oh gak jadi. Akhirnya gak kalah akal gitu. Coba diumumin dengan rekan-rekan yang memang dulu pernah membantu saya di stasiun TV. Dapat lokasi gedung tua. Terkenal angker, bahkan di CCTV pun terlihat adanya wujud dari makhluk gaib. Nah ini gak salah lokasi. Saya bilang kepada tim saya, coba hubungi yang punya itu. Boleh gak izin kita ngadakan liputan. Syukur alhamdulillah terjadi pertemuan dan kami diizinkan pada waktu itu. Wah senang dong.
karena udah dapat izin tanpa ada pembayaran sedikit pun. Senang. Akhirnya saya jadwalkan untuk survei lokasi. Kita survei karena malamnya kita akan liputan untuk memaksimalkan. Gedung-gedung semua dibuka, ruangan dibuka. Nggak tahu ibu yang punya rumah tersebut, yang punya gedung tersebut datang. Dan bilang ke anaknya, saya tidak diizinkan untuk liputan. Gigit jari lagi. Di situ sudah mulai sifat manusianya muncul. Mungkin Allah sudah tidak takdirkan mengarungi perjalanan liputan untuk mengungkap mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Udahlah, kita nggak jadi bikin YouTube yang berkaitan dengan dunia gaib. Kita mendingan bikin YouTube yang sifatnya kuliner. Kalau kuliner kan orang senang gitu. Cuman alhamdulillah karena Hendra datang jauh-jauh dari Depok dengan membawa semua peralatan kamera, komputer, bahkan komputer dibawa itu. CPU, monitor, semuanya dibawa. Gak enak juga saya mengecewakan hatinya. Akhirnya tiba-tiba tanpa diduga ada satu kawan dekat saya telepon dan dia menginformasikan satu lokasi. Dan semua perizinan sudah disetujui bahkan dari pihak kelurahan. Kaget saya. Loh, kok nggak bilang-bilang udah sampai izin ke lurah. Biar Abah terima beres. Akhirnya kita liputan. Itulah muncul tentang perjanjian 40 hari Gunung Saka. Itu liputan kita pertama. Hikmahnya apa? Begitulah Allah memberikan sebuah ujian cobaan. Dan segala sesuatu memiliki yang namanya proses. Tidak langsung terbentuk. Apalagi kita manusia dhaif. Kesuksesan, kejayaan, kemenangan itu tidak segampang kita membolak-balikkan telapak tangan. Ada sunatullah yang harus kita jalani. Ada pengorbanan yang harus kita keluarkan. Dan saya bersyukur. Di tahun ketiga ini saya didampingi oleh sahabat-sahabat saya. 23 korwil yang keanggotaan kita telah mencapai lebih dari 3.000 orang. Mereka semua sudah berkomitmen untuk berada di belakang barisan syiar dalam gelap. Bersedia menjadi pejuang-pejuang Islam. Bagaimana kita menyinari gelapnya malam dengan syiar yang penuh dengan kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanannya selama 3 tahun, SDG ini mulai mengembangkan sayapnya. Bukan saja kita berfokus kepada dunia per-YouTubean. Tetapi syukur alhamdulillah pada saat ini SDG telah memiliki sebuah yayasan yang telah disahkan pada tanggal 1 Desember 2022 di bawah notaris Ibu Herlina SH. Jadi SDG sudah berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Syiar Islam dalam Gelap. Awalnya kita memberikan nama SDG tetap, Yayasan Syiar dalam Gelap. Ternyata ditolak karena sudah ada yang pakai itu. Akhirnya kita cari nama lain, Yayasan Islam dalam Gelap. Juga sama. Yang pada akhirnya yang disetujui dengan nama Yayasan Syiar Islam dalam Gelap, disingkat SIDG. Inilah satu wadah resmi kita yang telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil yayasan kita. Tentu sahabat banyak yang belum tahu tentang keberadaan visi misi, profil ataupun latar belakang dari terbentuknya Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap atau SIDG adalah lembaga sosial dakwah yang berkomitmen dan fokus kepada pemberdayaan umat. Ini platform kita. Jadi yayasan kita itu sebuah lembaga sosial dakwah. Bukan sekedar lembaga sosial, tetapi ada kata-kata syiar ataupun dakwah yang kita semua berkomitmen dan fokus kepada pemberdayaan umat. Beberapa program yang disiapkan bersifat sosial keagamaan yang sistematis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Ini komitmen kita dalam masalah pemberdayaan. Yang pertama, pendidikan. Makanya ke depan kita akan membangun sebuah pesantren. Yang kedua adalah kesehatan. Kita hampir nanti di seluruh Korwil akan membuka balai-balai pengobatan kesehatan. Dan juga yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga kalau kita runtut semuanya, setidaknya Yayasan SIDG ini memiliki 5 pilar utama yang menjadi konsep atau pondasi dari Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Yang pertama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Itu pilar-pilar kita. Pilar Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Visi yang kita canangkan tentang SIDG adalah menjadi lembaga dakwah sosial keagamaan yang amanah dan profesional dalam memperdayakan dan mensejahterakan umat. Sedangkan misinya ada 2. Yang pertama, memperdayakan dana umat dan menyalurkan untuk kepentingan umat. Dan yang kedua, membina kaum duafa dan yatim untuk sejahtera melalui pendidikan, kesehatan, dan pengajaran. Sedangkan tujuan dari dibangunnya Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap yang pertama adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam membangun dan mensejahterakan umat. Yang kedua, meningkatkan kualitas umat dalam bidang pengetahuan keagamaan dan sosial. Dan yang ketiga, membina umat khususnya kaum duafa dan yatim dalam membangun kesejahteraan. Jadi yayasan kita ini sudah memiliki struktural. Semua acuan struktural itu mengarah kepada 5 pilar tadi. Bagaimana kita bisa mencoba memberikan kehidupan yang lebih layak melalui program-program yang telah kami canangkan. Yang mana sebagian program tersebut sudah berjalan sejak bulan Ramadan tahun ini. Latar belakang yayasan, bahwasanya Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap merupakan lembaga sosial keagamaan non pemerintah dan nirlaba. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yayasan kita adalah lembaga sosial keagamaan yang non pemerintah dan nirlaba. Artinya apa? Kita tidak mengambil keuntungan dari Yayasan SIDG ini. Yang tentu saja kesemuanya itu dalam rangka khidmat untuk meningkatkan kualitas hidup umat, khususnya kaum duafa dan yatim piatu. Program kerjanya mencakup bidang sosial kemanusiaan, ekonomi umat, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai lembaga sosial keagamaan, Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap berusaha menempatkan diri menjadi salah satu lembaga sosial di antara lembaga-lembaga sosial lainnya yang mandiri, amanah, transparan, profesional, dan terpercaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin para donatur yang telah memberikan donasinya.
sebagai konsekuensinya, maka setiap kegiatan diselenggarakan semua bersifat publik. Semua kita publik, semua kita umumkan, semua kita siarkan. Para donatur yayasan berasal dari semua lapisan masyarakat dan dari berbagai pekerjaan dan pendidikan. Mereka datang sebagai individu atau bisa juga sebagai korporat atau lembaga perusahaan. Dan semua donasi yang terkumpul baik dari jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf maupun donasi korporasi disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan melalui program-program kerja yang beragam, inovatif dan sinergis. Program-program tersebut ada yang bersifat konsumtif dan juga ada yang bersifat produktif. Sehingga setiap program yang diselenggarakan diawali dengan asesmen atau perkiraan kebutuhan dan pembimbingan khususnya yang bersifat produktif. Kegiatan yang dijalankan diantaranya yang telah menjadi program yayasan, yang pertama untuk syiar Islam atau dakwah Islam. Yang kedua santunan anak yatim dan kaum duafa, ini juga kita sudah realisasikan di bulan Ramadan kemarin. Takjil bulan Ramadan, ini juga sama, kemarin kita laksanakan. Buka puasa dengan yatim, ini pun sama. Bantuan kemanusiaan korban bencana, ini pun telah kita laksanakan. Beasiswa pendidikan untuk anak-anak yatim, insya Allah ini akan segera kita laksanakan. Yang ketujuh kurban, insya Allah nanti akan kita lakukan. Hitanan massal untuk anak yatim, serta pelatihan pengobatan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi program-program dari yayasan ini banyak sekali cangkupannya. Terutama yang berkonsentrasi kepada 5 pilar tadi. Oleh sebab itu, yayasan ini telah mendaftarkan diri atau membuat sebuah rekening yayasan. Jadi yayasan kita alhamdulillah sudah memiliki rekening tersendiri yang terdiri dari 3 rekening. Ada rekening zakat, ada rekening infak sedekah, dan ada rekening wakaf. Karena yayasan kita ini memiliki perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Dan perencanaan jangka panjang kita, insya Allah kita akan membangun sebuah sarana atau lembaga pendidikan yang insya Allah bertempat di daerah Cijeruk, Bogor. Syukur alhamdulillah, di sana sudah ada kurang lebih sekitar 1 hektar lahan tanah yang akan kita bebaskan. Yang kita akan bangun pondok pesantren dan juga balai pengobatan. Lokasinya, Ndra? Mana? Lokasi. Nah, ini yang digambar hijau, ini rencana lokasi yang akan kita bebaskan. Di atas itu gerbang utama, pintu masuk, dan di bawah itu gerbang keluarnya. Dan di bawah di area persawahan itu kita akan bangun pesantren, asrama, santri, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya ini kayak model tebing. Dan view kita kepada Gunung Gede Pangrango. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mewujudkan cita-cita kita. Dan salah satu cara agar kita mampu untuk mewujudkan itu semua perencanaan-perencanaan Yayasan SIDG, saya membuka peluang kepada sahabat-sahabat yang mau berwakaf di tanah pesantren kita. Dengan program lelang wakaf atau voucher jariah wakaf. Yang mana kami telah mencanangkan
ada 3 harga yang kami akan berikan kepada siapa saja yang ingin untuk mewakafkan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pembebasan lahan pesantren. Yang insya Allah mudah-mudahan kalau nggak berubah, pesantrennya bernama Pesantren Athaillah, Syiar Dalam Gelap. Dan di sini ada beberapa contoh voucher kita yang nanti kita akan distribusikan kepada semua korwil. Iya, kita akan distribusikan ke semua korwil. Nah, nanti yang berwakaf bisa siapa saja, bisa anggota, bisa fans atau keluarga korwil atau siapa saja yang pengen berinfak atau mengeluarkan amal jariahnya. Yang insya Allah ketika dana ini terkumpul, dengan mengucapkan basmalah, mari kita sama-sama mendedikasikan diri kita untuk pembangunan pondok pesantren Athaillah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan SDG? SDG merupakan badan atau lembaga tersendiri, pergerakan sendiri. Dan sebuah wadah ini tentu harus memiliki wadah di atasnya yang secara legal diakui keabsahannya oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah makanya kenapa kita membangun atau membuat Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Artinya apa? Agar kita telah memiliki wadah atau naungan yang telah dilegalkan oleh pemerintah kita. Sinerginya setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Syiar Dalam Gelap atau SDG insya Allah akan bersinergi dengan Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap, termasuk dalam pembangunan pondok pesantren tersebut. Itu adalah salah satu cabang atau salah satu lini yang kita akan masuki. Lini-lini yang lain kita akan mencoba mengembangkan perekonomian. Terutama bagi korwil-korwil yang memang memiliki basis-basis UMKM. Yang memiliki potensi-potensi ekonomi. Insya Allah bisa dibantu dan bisa kita kembangkan melalui CV, apa CV-nya namanya? 9 bintang lupa deh. Hah? CV Sinar Dalam Gelap. Berarti setelah Syiar Dalam Gelap, Sinar Dalam Gelap. Jadi kita pun sudah memiliki satu CV sebagai satu wadah pergerakan ekonomi kita. Yang bernama CV Sinar Dalam Gelap. Dan satu lagi perseroan terbatas PT ya. Yang namanya PT 9 Bintang. Jadi semua ini akan bersinergi dengan Syiar Dalam Gelap. Yang mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan bisa kita sama-sama jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga ke depannya SDG bukan saja sebagai satu wadah yang sifatnya syiar, dakwah, ilmu, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian yang ada. Karena memang secara jangka panjang SDG ini akan mencangkup 3 hal. Yang pertama adalah syiar Islam. Yang kedua adalah ekonomi umat. Dan yang ketiga adalah pengembangan dari bidang kesehatan. Terima kasih. Tapi udah habis waktunya, ini udah 20 menit. Udah habis. Baiklah sahabat-sahabatku, ini harlahnya harlah SDG. Ya, tentu yang ulang tahun Didi Wahyudi sebagai ketua SDG kita. Oh, itu orangnya.
Iya. Jadi tugasnya di sini hanya mengenalkan yayasan Syiar Islam Dalam Gelap yang insya Allah akan bersinergi dengan Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat Syiar, mungkin seperti itu. Di hari harlahnya SDG, insya Allah saya turut meresmikan lahirnya Yayasan Islam Dalam Gelap. Wah, ini nih yang seru nih. Gongnya. Cek, wah ini kena ini. Gong, gitu ya. Anu, pemukulnya, Ki nggak ada kepalamu aja Ki. Ada sih, ada Ki, ada. Oke, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu ini tanggal 24 Juni 2023, saya sebagai pembina Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap meresmikan sekaligus mengenalkan tentang keberadaan Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Dengan membaca basmalah, saya meresmikan Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cak sampai benjol begitu, Cak. Iya, kena basiso itu. Iya. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini ada acara inti yang akan dibawakan oleh Kang Didi Wahyudi. Yang semoga kita semua ketika mengikuti acara ini bisa mengikuti dengan baik, apalagi dikomandoi oleh dua presenter kita yang sudah cukup kondang di alam gaib dan alam nyata kayaknya itu. Ketambahan ini jadi gaib. Yang mudah-mudahan lebih memeriahkan suasana kita pada malam hari ini. Amin. Namun tetap kita harus khidmat. Karena apa? Hati kita tidak boleh lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sifatnya perhiasan dunia jangan sampai melalaikan kita. Iya. Jadi saya berharap kita semua bisa menikmati harlah kita, karena ini sebuah anugerah, kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan sampai detik ini di tahun ketiga. Allah masih mengizinkan SDG tetap eksis, tetap melakukan kegiatan-kegiatannya. Dan saya berharap mudah-mudahan SDG akan terus aktif, akan terus bersyiar sampai peperangan akhir zaman nanti tiba. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beda udah punya yayasan ya. Ngapain itu, Ro? Loh kan udah punya yayasan. Ya kuping lo di mana tadi lo? Enggak, itu kok bisa nyongcelo begitu deng-deng. Kan udah punya yayasan Gi, kalau dulu kan belum. Oh, Oke. jadi kalau sudah punya yayasan harus deng-deng. Iya. Kayak jenderal aja kamu. Ya enggak begitu juga, Ro. Ya ini Terlalu kamu mah. kayak Roma. Susah kalau ngobrol sama Jin Tomang. Aduh. Ini hari yang bahagia ya. Kita Sekali aku mah bahagia. Makanya tuh, ini sesuai dengan ini Syiar Dalam Gelap. Aha. Termasuk juga tadi ada yayasannya. Betul. Yang juga nanti akan mengangkat perekonomian. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena Pak Ustadz itu ngerti. Iya, iya. Mau gimana kita syiar tenang kalau beteng lapar, betul? Oh, iya. Makanya Iya. saya tadi sebelum naik ke sini, ke Bukasa tadi teh, Mang, darah lah aing lapar. Darah lah di situ.
Kenapa? Karena apa? Supaya kita ini tenang. Ngomong Iya. tenang dan tidak terkejar-kejar kekerbekan betul. Betul? Gak tahu ngomong Itu apa lu. mengertinya beliau. Lu ngomong apa gua gak ngerti betul-betul apa lu. Jangankan lu, saya juga gak ngerti gua ini ngomong apa. Ini yang inti. Hah? Ini yang inti. Yang mana? Ini. Ini tulisan masih acak-acakan dari tadi. Ini sesuai yang omongin Ustaz tadi. Ini yang inti dan ini biasanya sering dipanggil. Iya. Iya kan? Panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dipanggil Ustaz. Kan tadi lu Siapa kesana. nih, Di? Nah, itu. Iya, beliau Ini sering beliau dipanggil Mm-mm. memenuhi panggilan Allah. Untuk Sholat, iya. umroh, Iya. ibadah haji. Iya, pinter nakabonang ini. Dan kalau lu modar, Ini yang akan mengenalkan kartu anggota, penandatanganan struktur korwil, penyematan apa lagi? ngomong-ngomong kartu anggota, Iya. saya termasuk nggak di situ? Nggak tahu. Lu masih 2 jam. Aku aja 2 bulan belum. Penyematan sorban Yang namanya- kepada semua yang ketua namanya- korwil. Mat- Walah. Dan dulu yang namanya lah, apa sebetulnya syafaat, naon itu? Hidayah. Ya Allah, syafaat, hidayah, syafaat. Dalam hitungan detik pun juga bisa terjadi, Ro. Lu Iya. ngomong baru 2 jam. Betul. Iya. Hitungan detik aja hidayah bisa datang kepada Iya, diri saya. betul. Oke. Kamu ini jangan menghalang-halang bagi orang yang mau hijrah. Oh iya, betul. Dari tempat kegelapan ke tempat terang. Ke WC di belakang. Ya, Ya iyalah. kita beri tepuk tangan dong untuk Kang Didi. Iya. Nah, ini ketua nih, sahabat saya. Ya. Salah lagi kok ketua belum lo. Kang Didi ini yang biasanya masukin loh. Didi itu singkatan. Didi. Didi itu didikan agamanya luar biasa. Di lagi. Di dalam hatinya tertanam rasa cinta dan kasih sayang terhadap Nabi Muhammad SAW. Wahyudi. Wah, Saya benar-benar tak kecilin dang tanya. Bentar Didi, motor kamu ayo ingatan. Didi Wahyudi. Ayo. Di. Bentar kan ya. Kan ilmu agamanya mantap. Wah, yang didik siapa? Ustadz? Ustadz M. Hakim. Wah, apa? Salah tak tonjok tadi. Kan gua Iya, lo lirik lo. ya. 2. Lu mah nggak tahu mata gua teleng ya. Di yang kedua. Di. Iya. Di dalam hatinya tertanam rasa cinta dan kasih sayang terhadap Nabi Muhammad SAW. Wah. Otaknya cemerlang sampai botak gini ya. Wah, Yudi modar kau. Wah. Wahai semua manusia. Kayak Roma lo. Beliau ini selalu mengajak semuanya untuk bersiar dalam keadaan apapun. Kamu kalau tahu Apalagi? Kang Didi udah begini, tahu rasa lo. Ya. Dik, Kang Didi, giniin Kang. Masukin comberan. Yuk kita semua mari untuk selalu melakukan siar dalam keadaan apapun. Wah gila, wajah Apa jelek lagi? tapi otak. Di. Hah? Wah Yudi lagi. Ini salah, mestinya pakai N. Kalau din agama. Ini nama kamu salah-salahin gimana sih lo? Ini nama dari orang tua lo. Ngawur. Enggak, tambahin aja pakai N belakangnya. Lo tambahin tonjok maknya bro. Nama lo Soalnya tambahin. kalau di lagi saya bingung ngartinya kan udah 2 kali tadi. Tepuk tangan dong untuk Kang Didi. Luar biasa. Ya. Di yang terakhir, dengar dulu di yang terakhir, di dalam hatinya dia sudah menggentes, ya. Bahasa apa geretos sih? Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Casuro. Gimana? Sini aja ngumpet ah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.